Selamat datang di channel Ari AWP. Di channel ini kita banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Untuk di video kali ini kita akan lakukan review sebuah sepatu roda yang cukup terjangkau buat para pemula. Nah, sepatu ini juga merupakan salah satu sepatu yang cukup banyak di request sama teman-teman di YouTube ya. Karena sepatu roda ini buat dewasa dan harganya cukup terjangkau. Harganya itu di online itu cuma 480.000 ditambah ongkos kirim. Nah, kalau ke kota saya, ke Kota Padang itu ongkos kirimnya 120.000. Jadi total harganya jadi 600 ribuan. Nah, seperti apa bentuk sepatunya? Langsung saja kita buka sepatunya. Sepatunya ada dua, saya beli ini. Satu berukuran 37 sampai 40, yang satu lagi berukuran 41 sampai 44. Dan warnanya ada dua, warna putih dan warna hitam. Kebetulan di sini yang size 37 sampai 40 itu saya pilih warna putih, dan size 41 sampai 44 itu saya pilih yang warnanya hitam. Untuk isinya mungkin nggak terlalu banyak ya, paling seperti biasa itu ada sepatu sepasang. Lalu ada tali dan juga kunci roda. Selebihnya nggak ada lagi. Nah, ini yang warna hitam. Lalu selanjutnya yang warna putih. Nah, ini dia yang warna putih. Untuk rem sudah nggak ada ya. Jadi buat dewasa yang baru belajar, yang masih belajar, itu mungkin kesulitan buat ngerem ya. Harus belajar teknik T-stop supaya bisa ngerem, karena sepatunya nggak ngasih rem lagi. Nah, ini dia sepatunya. Untuk boot dia semi hard boot. Dia sudah hard boot tapi karena dia adjustable atau bisa di setel ukurannya, jadi dia nggak full dari depan sampai ke belakang, tapi dia terpisah menjadi dua bagian, di bagian depan dan di bagian belakang sampai ke atas. Untuk menyetel ukurannya di sini ada tombolnya. Tinggal dipencet dan sepatunya bisa ditarik. Oh, ternyata ini ukurannya 40 sampai 44. Jadi ada 5 ukuran. Berarti yang tadi itu 35 sampai 39 di boxnya ada. Dia juga ada size yang paling kecil yaitu ukuran 30 sampai 34, tapi saya nggak pesen. Lalu buat strapnya di bagian atas dia menggunakan strap yang standar. Lalu di tengah dia menggunakan spider strap. Iya, itu pelindungnya, Estar. Oh, ada bautnya juga, iya. Lalu juga sudah terdapat lubang tali buat masang talinya. Lalu di sini sudah terdapat side guard. Jadi kalau jatuh kena ini dulu, nggak langsung sepatu. Untuk di sisi samping juga terdapat side guard, hanya saja tidak lebih tinggi daripada strapnya. Jadi kalau jatuh tetap terkena strapnya duluan. Untuk linernya dia bisa dibuka, tapi teman-teman harus buka dulu baut yang di sini karena linernya itu terkunci di baut ini. Jadi kalau teman-teman pengen membuka linernya harus dibuka dulu baut ini. Lalu di sini sepertinya terdapat bantalan karet buat heel damping sistemnya, tapi saya nggak bisa buka linernya karena nggak ada obeng. Lalu yang uniknya di sini ada semacam per. Nah, ini ada per. Saya nggak tahu nih fungsinya buat apa, apakah buat suspensinya, tapi dia terpasang di frame, sementara framenya itu nggak ada pergerakan ya dengan bootnya karena dia terkunci di boot mountingnya. Jadi saya nggak tahu nih apakah ini bisa berfungsi sebagai suspensi buat ngeredam getaran. Untuk bahan framenya dia masih menggunakan bahan plastik ya, jadi belum aluminium, ini masih plastik. Lalu buat baut rodanya dia menggunakan baut yang lebih kurang sama dengan sepatu roda lainnya, tapi dia ada pasangannya di balik ini karena framenya plastik ya, jadi nggak mungkin bautnya tertanam di frame. Jadi dia kasih lagi pasangan bautnya berbentuk petak seperti ini. Lalu buat rodanya dia menggunakan roda banana ya, di tengahnya 80 mm. Lalu depan dan belakang dia menggunakan 76 mm dengan hardnessnya 90A. Lalu uniknya lagi buat rodanya dia nggak ada pelek ya, jadi dari roda ini berbahan karet langsung bertemu dengan bearingnya di sini. Bearingnya kita akan lihat dia menggunakan bearing apa. Di sini dia menggunakan bearing ABEC 7.
Buat teman-teman yang pengen ngunci baut rodanya mungkin jangan terlalu keras ya, karena dia framenya plastik. Jadi kalau iya tombolnya. Jadi kalau teman-teman menguncinya terlalu keras, takutnya bisa ngerusak framenya karena ini masih plastik, belum aluminium. Untuk linernya busanya cukup tebal tapi nggak terlalu empuk ya. Dan teksturnya agak kasar, dan baiknya teman-teman kalau pakai sepatu roda itu biasakan pakai kaos kaki. Jangan sampai nggak pakai kaos kaki karena itu bisa bikin kaki lecet, terutama di bagian pinggiran sini. Sama pada bagian-bagian kaki di dalam yang ada mengalami pergesekan sama linernya, itu bisa bikin lecet kalau kita nggak pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki pun kadang-kadang masih bisa lecet, apalagi kalau kita nggak pakai kaos kaki. Jadi biasakan menggunakan kaos kaki. Untuk lubang-lubang angin di hardboardnya cukup banyak ya, di sisi sini. Lalu di sini, dan lubang-lubangnya cukup besar di sini. Lalu di belakang juga gede banget lubang-lubangnya. Jadi bobotnya jadi cukup ringan ya, karena bagian cuff-nya pun juga bahannya nggak terlalu banyak. Oh iya, ini tombolnya Star. Jadi untuk secara bobot sepatu roda ini cukup enteng, nggak terlalu berat. Nah ini dia yang warna putihnya. Nah, iya warna putih ya Star. Sebenarnya warna putih lebih keren ya kalau saya lihat, karena ada perpaduan antara putih dan hitam. Frame-nya warna hitam, strapnya hitam, lubang-lubang tali warna hitam, side guard warna hitam. Jadi buat desain menurut saya lebih kerennya putih. Hanya saja kalau putih bakal cepat kotor ya, apalagi kalau udah jatuh kegores itu paling langsung berbekas dan nggak bakal bisa hilang. Nah sama ya, di sini juga ada terdapat per di bagian bawah sepatunya. Nah lalu bagaimana buat tingkat akurasi ukurannya? Kita akan langsung tes saja. Kita akan lihat apakah ukuran 40-nya real 40 atau malah lebih kecil atau malah lebih besar. Kita akan langsung tes. Nah ini sekarang posisinya yang paling kecil ya, ukuran 40. Kita akan coba dulu. Untuk ukuran 40 ini jari kaki saya mentok banget ya, susah bergerak. Jadi mungkin sebaiknya saya naikin dulu 1 nomor. Nah, ini ukuran 41. Nah, 41 ini baru enak makanya. Kaki saya 40 itu panjangnya 24,5 cm. Nah, jadi siapa tahu bisa jadi panduan ya buat teman-teman buat nyari-nyari ukuran sepatu. 24,5 cm itu dari ujung jempol sampai tumit bagian belakang. Strapnya panjang banget. Jadi mentok ke bagian belakang. Saya susah mengeratkannya karena strap panjang banget. Mungkin teman-teman yang pengen modif bisa dipotong strapnya. Jadi udah mentok, nggak bisa masuk lagi. Untuk bootnya sebenarnya cukup nyaman ya. Hanya saja saya merasa di bagian sini mata kaki sedikit terasa tertekan. Tapi bisa jadi juga karena bootnya masih baru ya. Jadi masih butuh penyesuaian atau proses break-in. Biasanya pada masa proses break-in itu biasanya kaki kita bakal mengalami lecet. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau teman-teman punya sepatu baru lalu habis main itu kakinya lecet, itu sangat normal. Biasanya akan hilang setelah beberapa kali pemakaian. Untuk sepatu semi hardboot ini sebenarnya bootnya cukup kokoh ya. Karena biasanya kalau semi hardboot itu kadang-kadang karena bootnya terpisah jadi bootnya kurang kokoh. Tapi kalau ini hampir mirip rasanya dengan sepatu full hardboot. Jadi buat teman-teman yang baru belajar yang nggak mau ngeluarin duit terlalu banyak buat beli sepatu roda, mungkin ini bisa jadi pilihan ya. Kalau softboot saya nggak rekomen, karena walau bagaimanapun yang softboot itu semahal apapun kita beli, tetap aja yang namanya softboot itu bootnya lunak, jadi nggak terlalu kokoh buat menahan kaki kita. Jadi buat yang pemula yang baru belajar berdiri biasanya itu kesulitan buat berdiri kalau pakai softboot. Jadi buat dewasa yang baru belajar mungkin sebaiknya pilih hardboot ya, atau minimal semi hardboot seperti ini. Nah oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Semoga review ini bisa membantu memberikan informasi buat teman-teman yang lagi pengen cari sepatu roda baru. Jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.